adabul Islam fi nizamil usrah, adab-adab Islam di dalam membangun satu rumah tangga menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena masih nuansa Rabiul Awal, ini akhlak nih luar biasa nih. Sampai saya lempit nih Pak. Saya lempit artinya penting sekali ini. Bagaimana Rasulullah itu mengajarkan sahabatnya luar biasa. Nih, ada cerita seorang pemuda yang bernama Alqamah. Ain lam qaf mim ha, Alqamah. Harus diingat-ingat nih. Jadi disampaikan ke anak, ke istri. Wa annahu kana katsirul ijtihad fit ta'ah minas salati was shaumi was shadaqati. Alqamah itu rajulun salih, laki-laki yang soleh, pemuda yang ahli sedekah, ahli taat, ahli puasa dan banyak salat. Famarido wastadda marduhu, sakit keras itu Alqamah. Saking sakitnya fa arsalat imra'atuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, istrinya datang ke rumah Rasul ngadu, ya Rasulullah, anna zauji Alqamah fin naz'i, sesungguhnya suamiku di rumah sedang sakit parah, lagi sekarat. Fa aradtu an ulimuka ya Rasulullah, ya Rasulullah bihalihi, aku pengen engkau melihat suamiku yang sedang sakit, kata istrinya. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ammaran wa Bilalan wa Suhaiban. Rasul memerintahkan 3 sahabatnya, Ammar, Bilal dan Suhaib, untuk nengok Alqamah. Walaqinu as-syahadata, dan membacakan talqin di telinganya berupa kalimat syahadat. Fajau ilaihi fawajadu fin nazi faja'alu yulaqinuhu, ditalqin itu sama sahabat karena sedang sekarat sih. La ilaha illallah. Apa yang terjadi? Walisanuhu la yantiqu biha, tapi Alqamah lisannya terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat tahlil. Farsalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzalika, kemudian 3 sahabat itu pergi menuju Rasul dan menceritakan tentang kondisi Alqamah yang sekarat dan tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Faqala, Rasul bertanya, hal min abawahi ahadun hayyun, apakah Alqamah masih punya orang tua yang masih hidup? Gila ya Rasulullah, lahu ummun kabiratus sinni, ada ya Rasul, tapi ibunya saja yang saat ini sudah tua renta. Farsala ilaiha Rasulullah, kemudian Rasul bilang, sampaikan ke ibunya bahwa keadaan Alqamah begini begini begini. Kemudian ibunya datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tongkat ala asan, wa atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul berkata kepada ibunya, ya Umma Alqamah, wahai ibunda Alqamah, usduqini wa in kadzabtini ja'al wahyu minallahi ta'ala, tolong ceritakan dengan jujur, kaifa kana halu waladika Alqamah, bagaimana keadaan anakmu Alqamah, kesehariannya seperti apa? Qalat, ibunya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kana katsirus salati katsirus shaumi katsirus shadaqah, anakku ini orang yang rajin salat,
rajin puasa, banyak sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bertanya kembali, fama haluka, lalu bagaimana sikap dia kepadamu wahai ibu? Qalat, ibunya menjawab, ana alaihi sakhitatun, aku sedang marah kepadanya ya Rasul. Walima, sebab apa wahai ibunda? Ya Rasulullah, kana yu'siru zaujatihi wa ya'sini, dia selalu memperlakukan istrinya dengan baik tapi menyia-nyiakan aku. Istrinya diperlakukan dengan baik tapi menyakiti hatiku. Kata siapa tuh? Kata ibu. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna sakhita ummi Alqamah hajaba lisan Alqamah anis syahadah, sebab ibu marah kepada Alqamah, inilah yang menjadikan lisan Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat yang lain, ya Bilal, intaliq wajma' li hataban kathiran, pergilah keluar cari kayu bakar. Untuk apa ya Rasulullah? Akhriqhu binar, untuk membakar Alqamah, karena hidup enggak, mati enggak. Akhirnya kata Rasul, suruh ambil cari kayu bakar yang banyak untuk membakar Alqamah. Qalat, ibunya berkata, ya Rasulullah, walati la yahtamilu qalbi an tahriqu bin nar baina yadayya, tidak sampai hati aku melihat anakku dibakar di hadapanku. Qala, kata Rasul, ya ibunda, fa'adzabullahi asyaddu wa abqa, azab Allah justru sangat pedih daripada panasnya api dunia. La yantafi'u Alqamah bi salatihi wala bi syamihi wala bi sadaqatihi madumti alaihi sakhitatun, tidak bermanfaat sedikit pun salatnya, puasanya, sedekahnya Alqamah selama ibu masih dalam keadaan marah. Faqalat, kemudian ibunya berkata, ya Rasulullah, aku tidak tega melihat anakku dibakar. Fa inni usyhidullah ta'ala, aku bersaksi di hadapan Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, wa man hadarani minal muslimina, dan orang-orang yang hadir, anni qad raditu an waladi Alqamah, sesungguhnya aku telah ikhlas, aku telah memaafkan anakku Alqamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul berkata kepada sahabat, intalik alaihi ya Bilal, Bilal, coba tengok Alqamah, fangzur hal yastati'u ayyakula, apakah dia sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau belum. Kemudian ditengok sama Bilal, apa yang terjadi. Fantalaqa Bilal fasami'a Alqamah yaqulu min dakhlid dar, ternyata Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, setelah itu meninggal. Fa amara bi ghuslihi wa takfini thumma shalla alaihi wa hadara dafnuhu, dan setelah meninggal dimandikan, dikafani, disalati, lalu dikubur. Thumma qama ala safir qabrihi, setelah dikubur Rasul berdiri di pinggir kuburan dan berkata, ya ma'saral muhajirin wal ansar, hei sekelompok orang-orang muhajirin dan ansar, man faddala zaujatuhu ala ummihi, barang siapa yang mengutamakan istrinya tapi menyia-nyiakan ibunya,
fa alaihi la'natullahi wa malaikati wan nasi ajmain, maka Allah, malaikat dan manusia akan melaknatnya. Tidak akan diterima salatnya, puasanya dan sedekahnya selagi dia masih menyakiti hati dan perasaan ibunya.